Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita mengawali aktivitas hari ini, kita awali dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Ya, mulai. Terima kasih atas pembacaan doanya. Semoga dapat memberikan kelancaran pada aktivitas pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya saya presensi dulu. Adiaksa Baihaqi, Alta Febra, Syifa Nur, Tumayah Kardini. Oke. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua? Oke. Kalian sudah siap pelajaran atau belum? Siap. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah siap semuanya, tolong alat tulisnya bisa disiapkan dulu. Sudah disiapkan semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah semuanya, kita flashback materi minggu lalu. Untuk materi pada pertemuan minggu lalu, kita sudah sampai pada materi apa? Ya, di mana menandai pada saat itu manusia praaksara sudah mampu membuat atau memproduksi makanannya sendiri, yaitu dengan cara apa? Bercocok tanam atau pertanian. Saya ingatkan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang saya terapkan dalam materi masa perundagian yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada mandiri, yang kedua yaitu ada berkebinekaan global, dan yang ketiga yaitu ada gotong royong. Ketika kalian sudah menerapkan profil pelajar Pancasila berupa gotong royong atau kerjasama, tentunya tugas kelompok akan cepat selesai dan dimungkinkan akan tepat waktu. Bisa dipahami sampai sini? Dari kalian semuanya ada yang berani untuk mendeskripsikan atau menceritakan gambar yang sudah saya siapkan? Ya, silakan. Gambar tersebut merupakan gambar gelang emas yang biasa dipakai ibu-ibu yang biasanya dibeli di pasar tradisional. Oke. Jadi, anting, gelang, kemudian cincin yang telah kita pakai itu sebenarnya sudah ada di zaman manusia praaksara. Kita di zaman sekarang atau manusia modern tinggal memodifikasi atau membuat supaya lebih baru. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjut untuk tujuan pembelajarannya, yaitu di sini kalian semuanya diharapkan mampu menganalisis perkembangan kehidupan manusia praaksara di zaman perundagian. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Oke. Silakan kalian bisa amati video yang sudah saya siapkan. Yo guys, di episode sebelumnya kita sudah selesai membahas corak kehidupan masyarakat pada zaman batu. Peradaban masyarakat dan perkembangan teknologi pastinya berjalan progresif dan semakin canggih. Setelah zaman batu selesai di tahap Neolitikum, perkembangan corak kehidupan masyarakat pun berganti dan memasuki zaman logam. Bukan berarti alat-alat dari batu ditinggalkan ya guys. Alat-alat dari batu juga pastinya masih banyak digunakan bahkan hingga sekarang. Zaman logam terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Selain alat-alat dari perunggu, ditemukan juga alat-alat dari besi. Alat-alat dari besi yang ditemukan tidak sebanyak alat-alat dari perunggu. Adapun alat-alat yang ditemukan di Indonesia yaitu mata kapak bertungkai kayu, mata pisau, sabit, pedang, dan cangkul. Pada zaman logam, tradisi pembuatan gerabah terus berkembang. Meskipun alat-alat dari logam sudah mulai dikenal, namun penggunaan gerabah tak bisa tergantikan guys. Fungsi gerabah pun sudah berkembang yang tadinya hanya sebagai alat-alat keperluan sehari-hari. Di masa perundagian, gerabah juga digunakan untuk bekal kubur. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam episode kali ini.
kehidupan manusia praaksara masa perundagian. Jadi kehidupan manusia praaksara masa perundagian yaitu diperkirakan itu sezaman dengan masa atau zaman perunggu. Kemudian kepercayaan yang kedua yaitu kepercayaan dinamisme. Ada yang tahu apa tidak? Tidak juga. Oke, kalau kepercayaan dinamisme itu kepercayaan terhadap benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Bisa dilihat ilustrasinya itu ada gambar apa? Yang keris. Nah, keris itu dianggap memiliki suatu kekuatan. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita lanjut. Aktivitas berikutnya di sini saya akan mengajak kalian semuanya untuk berdiskusi. Kalian bisa hitung 1 sampai dengan 6. Nanti petunjuk teknisnya saya sampaikan setelah kalian membentuk sebuah kelompok. Bisa dipahami? Oke, bisa dimulai dari Adiaksa. Oke, silakan selanjutnya bisa kalian bentuk kelompok sesuai dengan nomor tadi yang telah kalian sebutkan. Sudah dapat tempat duduk semuanya? Sudah. Saya bagikan lembar kerja peserta didiknya. Kalian hari ini diskusikan dulu tentang topik yang tadi sudah saya bagikan. Kemudian topiknya itu hasilnya kalian tulis di LKPD yang ada tulisan jawab. Kelompoknya Tito ada kesulitan atau tidak? Tidak ada. Oke. Kelompoknya Reza ada kesulitan atau tidak? Tidak. Akses internet lancar. Kemudian kelompoknya Selfie ada kesulitan, no? Tidak. Oke. Adiaksa kelompoknya ada kesulitan? Tidak ada. Ditulis dulu nama-nama anggotanya. Ibnati kelompoknya ada kesulitan? Oke, belum ada ya. Nanti diusahakan di dalam poster juga kalian bisa mencari gambar-gambar yang berkaitan dengan topik permasalahannya, disesuaikan supaya poster yang kalian buat itu lebih menarik. Sudah sampai mana, Nok, prosesnya? Masih mencatat poin-poin pentingnya? Oke. Kelompoknya Tito, prosesnya sudah sampai mana? Sudah dicatat poin pentingnya? Sudah. Oke, bagus. Kemudian kelompok Selfie, poin pentingnya sudah dicatat? Sudah. Kelompoknya Reza, poin pentingnya sudah dicatat? Oke. Masih proses ya? Kelompoknya Ibnati masih proses ya. Kemudian kelompoknya Adiaksa masih proses atau sudah dicatat? Oke, sudah dicatat semuanya. Ya. Kenapa? Iya. Ini sih udah. Oh iya, kelompok 1 misal. Boleh. Nah, untuk kalian semuanya di cover bagian depan untuk identitas nama kelompok, kalian bisa tulis, misalkan kalian kelompok 1, di atas, di samping atau di mana saja kalian tulis keterangannya kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya bisa menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang berkembangnya sistem kepercayaan pada masa perundagian. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit materi tentang berkembangnya sistem kepercayaan pada masa perundagian. Kepercayaan masyarakat di masa perundagian
sudah jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Mereka masih melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang dan memelihara hubungan dengan orang yang sudah meninggal. Nah, yang membedakan ada animisme dan dinamisme. Dalam kepercayaan animisme, manusia masih menganggap bahwa sebuah benda memiliki kekuatan supranatural yang diisi oleh roh leluhur. Pasalnya, roh-roh ini masih bisa dipanggil dan diminta pertolongannya di waktu-waktu tertentu. Dengan begitu, masyarakat Perundagian masih percaya dengan roh nenek moyang atau leluhur. Hasil kebudayaan masa Perundagian salah satunya adalah nekara. Apakah fungsi nekara pada masa Perundagian dan bagaimana cara manusia praaksara dalam memakai nekara sesuai yang disebutkan fungsinya? Jawabannya, sistem kepercayaan yang dimiliki masyarakat Perundagian masih mirip dengan masa sebelumnya, yaitu animisme dan dinamisme. Maka dari itu, masyarakat Perundagian masih sangat menghargai benda-benda tertentu yang dianggap berisi roh leluhur. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang keras. Untuk aktivitas berikutnya yaitu berkaitan dengan pengerjaan post-test. Semuanya sudah bisa masuk ke link apa belum? Sudah bisa dibuka? Sudah? Silakan bisa dikerjakan. Sudah dikirim apa belum? Sudah. Ada yang belum dikirim? Sudah. Kalau sudah semua, sudah dicek? Terlihat skornya berapa? Terlihat ada yang remedi. Kemudian untuk kalian semuanya yang remedi berarti menandakan kalian harus meningkatkan lagi tingkat belajar kalian. Dan kemudian yang sudah lebih dari KKM berarti kalian tingkatkan lagi prestasi yang telah kalian dapatkan. Yang terakhir yaitu refleksi peserta didik. Nah, di sini apakah kalian senang dalam proses pembelajaran hari ini? Senang. Oke. Yang terakhir yaitu kerjasama. Apakah satu kelas ini bisa bekerja sama dengan baik dengan teman satu kelompoknya? Bisa. Oke. Adakah dari kelas 10-3 yang berani menyimpulkan tentang materi pada hari ini? Ya, silakan. Nama saya Ignati, nomor absen 13. Izin menyimpulkan materi hari ini, Bu. Masa Perundagian disebut juga dengan zaman logam. Manusia praksara pada zaman ini juga sudah mengenal seni ukir, dibuktikan dengan ditemukannya ukiran di atas nekara. Hasil kebudayaan pada zaman logam ini diantaranya nekara, arca perunggu, riasan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Cukup? Ya, kalau cukup, untuk pertemuan minggu depan nanti kita masuk di bab baru, yaitu berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk itu anak-anak bisa kalian pelajari dulu tentang materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan motivasi lagi ya. Apapun yang terjadi, hidup itu indah. Hadapi dengan senyuman dan tetap semangat. Silakan. Apapun yang terjadi, hidup itu indah. Hadapi dengan senyuman dan tetap semangat. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.